Selamat datang di Cepak Tait, channel yang selalu menyajikan informasi terkini, akurat, dan mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia dan internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang tengah hangat di dunia sepak bola tanah air, yaitu jawaban pelatih Timnas Indonesia U22, Indras Jafri, terkait kabar tentang pemain keturunan yang dikabarkan akan bergabung dengan skuad Garuda Muda. Topik ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut strategi tim nasional, integrasi pemain keturunan, serta persiapan menjelang ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand. Sejak beberapa bulan terakhir, nama-nama pemain keturunan yang bermain di Eropa maupun kompetisi luar negeri mulai muncul, dan kabar pemanggilan mereka ke Timnas U22 memicu banyak pertanyaan. Apakah mereka akan langsung masuk skuad utama? Bagaimana proses seleksi dilakukan? Dan apa pandangan pelatih Indras Jafri mengenai hal ini? Semua pertanyaan tersebut akan kita kupas tuntas di video kali ini. Indras Jafri, sosok pelatih yang dikenal sangat berpengalaman dalam membina tim-tim muda Indonesia, memberikan tanggapan tegas mengenai isu pemain keturunan. Dalam konferensi pers yang digelar menjelang FIFA Matchday November tahun 2025, Indra menekankan bahwa pemanggilan pemain keturunan merupakan bagian dari proses seleksi dan uji coba taktik, bukan berarti mereka otomatis masuk ke dalam daftar final skuad Timnas Indonesia U22. Menurut Indra, setiap pemain yang dipanggil, baik pemain lokal maupun pemain keturunan, harus menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam pemusatan latihan, pertandingan uji coba, dan kontribusi terhadap tim secara keseluruhan. Hal ini menjadi bukti bahwa proses seleksi Timnas Indonesia U22 berbasis performa, disiplin, dan kemampuan beradaptasi, bukan semata-mata berdasarkan nama atau keturunan. Sebelumnya, PSSI telah memanggil 7 pemain keturunan dari luar negeri untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22. 3 di antaranya berasal dari kompetisi Belanda, yaitu Dion Marks, Tim Gijpens, dan Iver Jenner. Dari ketiganya, hanya tim Gijpens yang belum pernah membela skuad Garuda di level usia manapun, sementara Dion Marks dan Iver Jenner sudah memiliki pengalaman memperkuat timnas. Pemanggilan mereka tentu menambah dinamika dalam skuad karena menghadirkan kombinasi antara pengalaman, teknik bermain ala Eropa, dan semangat membela tanah air. Indras Jafri menyadari tantangan ini dan menekankan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan masuk dalam daftar pemain untuk SEA Games 225 September nuhnya akan didasarkan pada performa, disiplin, kerjasama tim, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan strategi yang diterapkan. Pemanggilan pemain keturunan selalu menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Ada pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak. Beberapa penggemar berharap pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dapat meningkatkan kualitas tim nasional, sementara sebagian lain khawatir integrasi pemain keturunan dapat mengganggu kemistri tim. Indras Jafri, dengan pengalaman puluhan tahun dalam membina pemain muda, menghadapi tantangan ini dengan pendekatan yang sangat bijaksana. Ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada pembangunan tim yang solid, kompetitif, dan mampu bersaing di level internasional tanpa memandang asal-usul atau latar belakang pemain. Dalam proses seleksi, Indra menerapkan metode yang komprehensif. Pemain akan dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari kemampuan teknis seperti passing, dribbling, dan kontrol bola, hingga aspek taktis seperti kemampuan membaca permainan, positioning, dan kontribusi dalam sistem pertahanan dan serangan. Selain itu, faktor fisik seperti kecepatan, stamina, dan ketahanan tubuh juga menjadi parameter penting. Tidak kalah penting, mental dan sikap pemain saat menghadapi tekanan, berinteraksi dengan rekan tim, dan menjalani sesi latihan intensif juga diperhatikan. Pemain keturunan pun harus melalui proses yang sama, sehingga seleksi berlangsung adil dan objektif. Indras Jafri juga menekankan pentingnya persiapan matang jelang SEA Games ke-2025. Menurutnya, SEA Games merupakan ajang bergengsi yang selalu menghadirkan tantangan berat bagi timnas Indonesia. Setiap tim lawan memiliki strategi berbeda dan kualitas pemain yang bervariasi. Oleh karena itu, pemusatan latihan, uji coba taktik, dan pemanggilan pemain keturunan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tim siap bersaing.
Dengan pendekatan ini, Indra berharap Timnas Indonesia U22 dapat tampil maksimal, tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain bintang, tetapi membentuk tim yang solid, kompak, dan disiplin. Salah satu hal menarik dari pemanggilan pemain keturunan adalah bagaimana mereka dapat memberikan warna baru dalam skuad. Banyak dari mereka memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang ketat, menghadapi lawan dengan teknik dan taktik tinggi, sehingga membawa perspektif baru bagi timnas. Indras Jafri melihat ini sebagai peluang besar. Ia menyadari bahwa integrasi pemain keturunan bukan sekadar menambah kualitas individu, tetapi juga bisa meningkatkan dinamika tim, memacu pemain lokal untuk bekerja lebih keras, dan memperluas pilihan taktik yang bisa diterapkan. Namun, semua tetap harus melalui proses seleksi ketat. Indra juga menegaskan bahwa ia tidak ingin ada diskriminasi atau favoritisme dalam pemilihan pemain. Setiap individu dinilai berdasarkan kemampuan, etos kerja, dan kontribusi nyata di lapangan. Ini berarti pemain keturunan harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya sepak bola Indonesia, memahami karakter rekan satu tim, dan beradaptasi dengan kondisi latihan dan pertandingan yang berbeda dengan Liga Eropa. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemain keturunan untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar nama besar di luar negeri, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi positif bagi timnas. Dalam pandangan Indras Jafri, membangun timnas yang kompetitif tidak bisa hanya mengandalkan pemain yang sudah berpengalaman. Pengembangan pemain muda lokal tetap menjadi prioritas utama. Pemanggilan pemain keturunan hanyalah salah satu strategi untuk memperkaya skuad, menghadirkan kompetisi sehat, dan memastikan setiap pemain yang masuk timnas adalah yang terbaik. Dengan cara ini, Timnas Indonesia U22 tidak hanya memiliki kualitas teknis yang baik, tetapi juga mental juara dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Proses seleksi yang ketat dan terbuka ini diharapkan dapat menciptakan skuad yang tidak mudah dipecah, solid dalam strategi, dan memiliki integritas tinggi. Pemain yang lolos seleksi akan menjadi contoh bagi pemain muda lainnya bahwa kerja keras, dedikasi, dan disiplin adalah kunci untuk bisa membela tanah air. Di sisi lain, para pemain keturunan yang dipanggil pun mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia, bukan hanya sekadar tambahan nama di daftar pemain. Selain aspek teknis dan taktis, Indras Jafri juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Ia ingin para pemain mampu menjalin hubungan baik, menjaga kekompakan, dan memahami nilai-nilai kebersamaan dalam tim. Pemain keturunan yang datang dari luar negeri mungkin memiliki gaya hidup dan kebiasaan berbeda, sehingga adaptasi sosial menjadi faktor penting. Indra menyadari bahwa tim yang solid bukan hanya tentang kemampuan individu, tetapi juga chemistry antar pemain, komunikasi, dan saling pengertian. Indras Jafri juga membuka ruang bagi komunikasi terbuka. Setiap pemain yang dipanggil, baik lokal maupun keturunan, didorong untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi tentang strategi, dan memberikan masukan yang membangun. Dengan cara ini, timnas menjadi lebih dinamis, setiap pemain merasa dihargai, dan proses belajar bersama terjadi secara alami. Pendekatan seperti ini menunjukkan kualitas kepemimpinan Indra yang visioner dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Sikap terbuka dan adil terhadap pemain keturunan juga menunjukkan komitmen PSSI dalam membangun tim yang kompetitif dan inklusif. Keputusan ini bisa menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia, menunjukkan bahwa kualitas pemain menjadi prioritas utama dan latar belakang tidak menjadi hambatan. Hal ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak talenta Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, untuk berani tampil dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Melihat lebih jauh ke depan, proses seleksi pemain keturunan ini bukan hanya sekadar persiapan SEA Games ke-2025. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia U22 yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara maupun level internasional. Dengan menyeimbangkan pemain lokal dan pemain keturunan yang berkualitas, timnas dapat memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, fleksibilitas taktik, dan kemampuan bersaing dalam turnamen-turnamen besar. Indras Jafri menekankan bahwa setiap pemain yang masuk timnas, baik lokal maupun keturunan, harus memahami tanggung jawab besar yang mereka emban. Mereka bukan hanya mewakili klub atau diri sendiri,
tetapi juga nama Indonesia di kancah internasional. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap keputusan di lapangan menjadi bagian dari perjalanan besar sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, disiplin, dedikasi, dan semangat juang menjadi syarat mutlak. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman Eropa juga diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, disiplin, dan profesionalisme kepada pemain lokal. Hal ini bisa mempercepat proses adaptasi pemain muda, meningkatkan kualitas latihan, dan memperluas wawasan taktis tim. Dengan kata lain, integrasi ini bukan hanya soal prestasi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan segala persiapan, pemanggilan pemain keturunan, dan strategi yang matang, Indra Syafri optimistis timnas Indonesia U22 mampu memberikan performa terbaik di SEA Games ke-2025. Ia percaya bahwa kombinasi antara bakat lokal, pengalaman pemain keturunan, dan kerja keras tim dapat membawa Indonesia meraih prestasi membanggakan. Semua ini dilakukan dengan pendekatan profesional, objektif, dan berbasis performa tanpa memandang latar belakang siapapun. Demikian ulasan lengkap mengenai jawaban Indra Syafri terkait pemanggilan pemain keturunan untuk timnas Indonesia U22. Proses seleksi yang transparan, berbasis performa, dan inklusif ini menunjukkan komitmen serius PSSI dan pelatih untuk membangun tim yang solid, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan mental juara, setiap pemain memiliki peluang untuk membela tanah air dan menorehkan sejarah. Terus dukung perkembangan sepak bola Indonesia. Ikuti informasi terbaru seputar timnas dan jangan lewatkan update eksklusif hanya di Cek Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi bagian dari perjalanan besar sepak bola Indonesia di kancah internasional.